Pembahasan soal UTBK Fisika, Getaran, dan Gelombang. Pertama, kita bahas nomor 1. Di sini ada pernyataan-pernyataan dan kita cek pernyataan mana saja yang benar. Frekuensi angular atau kecepatan sudut, carinya itu pakai rumus omega sama dengan 2πf. Frekuensi di dalam soalnya 10 Hz kita masukin. Nah, 2π kali 10, 20π, dengan π-nya kita ubah menjadi 3,14. 20 kali 3,14 hasilnya 62,8 radian per sekon. Berarti pernyataan nomor 1 salah. Berikutnya pernyataan nomor 2, panjang gelombang atau lambda sama dengan V per F. Atau kita isi cepat rambat gelombangnya di sini disoalkan 40 cm per sekon ya. Diubah menjadi meter per sekon dibagi 100 jadi 4. 4 bagi 10 hasilnya 0,4 meter. Nah, ini nomor 2, pernyataannya salah. Kemudian pernyataan nomor 3, konstanta atau angka gelombangnya, caranya K sama dengan 2π dibagi lambda. 2π dibagi lambdanya 0,4 dari yang kita cari tadi. Nah, 2 dibagi 0,4 dapat 5. Pi diubah menjadi 3,14. 5 dikali 3,14 hasilnya 15,7. Jadi salah juga nih pernyataan nomor 3. Sisa nomor 4 doang ya. Nomor 4 apakah betul? Kita cek di sini. Pertama, kita bikin dulu persamaan simpangan Y sama dengan A sin omega T plus Kx. Karena di sini merambat ke kiri ya gelombangnya, makanya tandanya plus. Amplitudonya kita ubah dari 20 cm menjadi meter 0,2. Masukin omeganya yang masih ada pi-nya ini 20π. Masukin konstantanya yang masih ada pi-nya juga, yang ini 5π. Karena dua-duanya ada pi, nah berarti pi-nya kita keluarin nih. Jadi di depan. Terus 20 sama 5 kan kelipatan 5 ya. 20 bagi 5 dapat 4, 5 bagi 5 dapat 1. Nah, maka kita nulisnya Y sama dengan 0,2 sin 5π dalam kurung 4T plus X. Ternyata benar ya yang pernyataan nomor 4. Jadi dari nomor 1, 2, 3, dan 4, pernyataan yang benar hanya nomor 4. Berikutnya, nomor 2, kita menghitung atau kita menentukan bentuk umum dari fungsi gelombang dengan keterangan pada soal. Pertama, kita cari tahu dulu nih di dalam soal ada apa aja. Di sini ada amplitudo 20 cm, ada panjang gelombang 120 cm diubah ke meter 1,2, ada periode 2 sekon. Kemudian kita cari komponen dasar kayak konstanta sama kecepatan sudut ya. Konstanta dulu nih, konstanta sama dengan 2π dibagi lambda. 2π dibagi 1,2 sama dengan 5 per 3π. Ini kita buat pecahan ya biar bagus. Kecepatan sudutnya 2π dibagi T, 2π dibagi T-nya 2. 2 bagi 2, 1, berarti nulisnya pi aja. Pi radian per sekon. Itu adalah kecepatan sudutnya. Konstantanya yang 5 per 3 ya. Berikutnya, setelah kita tahu konstanta sama kecepatan sudut gelombangnya, kita cek di soal ada kalimat ini nih, saat T0x0 posisi vertikalnya adalah 10⁻². Di sini artinya simpangan awal dari gelombang adalah 10⁻². Kita masukin ke persamaan gelombang. Y0 simpangan awal adalah A sin omega T minus Kx plus θ0. θ0 adalah sudut fase awal, sedangkan yang di sini kenapa minus? Ingat, karena bergeraknya ke X positif atau ke arah kanan. Kemudian dari soal ini, dari keterangan di soal yang T0 sekon X0 adalah 10⁻² cm, kita mau nyari tahu dulu nih berapa sih sudut fase awalnya. Nah, ini kita masukin ya, Y0-nya 10⁻², amplitudonya yang 20 cm, sin omeganya
ketika dia di waktu 0 sekon, berarti nanti T-nya kan masukin 0 ya. Walaupun omeganya ada angkanya, yaitu pi, tapi kalau misalnya nanti ketemu atau dikali 0, berarti hasilnya 0 dong. Nah, ini jadi nanti hasilnya 0, yang ini juga nanti hasilnya 0 ya, karena saat X-nya 0. Ini X-nya 0, ini T-nya 0. Jadi nanti hasil yang ini dengan yang ini sama-sama 0, nggak usah dipikirin lagi gitu. Sedangkan 10 sama 20 dikecilin jadi 1 dengan 2, theta 0-nya masih ada ya di sebelah kanan. 2-nya pindah jadi dibagi setengah, akar 2 sama dengan sin theta. Kita cek atau kita ingat-ingat lagi nih, di dalam sudut istimewa, sin sudut berapa yang hasilnya setengah akar 2? Yaitu 45 derajat. Dari hasil 45 derajat, kita ubah ke dalam bentuk radian. Caranya, dikali pi dibagi 180, dapatlah 1/4 pi. Nah, ini yang mau kita pakai sudut fase awalnya di dalam fungsi gelombang yang di soal ya. Nah, fungsi gelombang pada umumnya atau persamaan simpangannya adalah Y sama dengan asin omega T min Kx plus theta 0. Dengan amplitudonya kita ubah menjadi meter ya, 20 dibagi 100 0,2 sin omeganya adalah pi dikali T minus K-nya adalah 5/3 pi dikali X plus theta 0-nya yang tadi kita cari 1/4 pi. Setelah dapat nih persamaannya, kita cocokin di soal, ternyata belum ada. Supaya sama dengan pilihan jawaban, ini kalau kalian perhatiin ada pi, di sini ada pi semua, artinya pi ini kita coba keluarin. Nah, pi-nya kita keluarin, berarti di dalam kurung sisa T min 5/3 X plus 1/4. Jadi ini adalah jawaban akhirnya. Ya. Soal nomor 3. Ada gambar, ada keterangan soal, dan menentukan pernyataan mana saja yang benar. Langsung ya kita cek dari pernyataan nomor 1, apakah benar frekuensi gelombangnya 0,67 Hz. Caranya, F adalah N dibagi T, jumlah gelombang dibagi waktu tempuh gelombang. Waktu tempuh gelombang adalah 4,5 detik. Nah, ini jadi 4,5-nya kita masukin nih, adalah T ya. Sedangkan banyaknya gelombang yang terjadi berdasarkan gambar ada 3 ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Berarti 3 bagi 4,5 atau kita kecilin 2/3 langsung bagi hasilnya 0,67 Hz. Sesuai ya, berarti pernyataan nomor 1 betul atau benar. Kemudian untuk cepat rambat gelombang, rumusnya kan V sama dengan lambda kali F. F-nya udah ketemu nih 0,67 atau yang 2/3. Nah, lambdanya cari dulu dari X dibagi N. Jarak tempuh gelombang dibagi banyaknya gelombang. Jarak yang ditempuh adalah 2,4 meter. Dibagi N-nya tadi 3. Hasilnya 0,8. Nah, baru masukin di V sama dengan lambda kali F adalah 0,8 dikali 2/3 atau sama dengan 1,6 dibagi 3. Hasilnya 0,53 meter per sekon. Ini adalah cepat rambat gelombangnya. Nah, ini berarti salah ya. Berikutnya pernyataan 3. Persamaan simpangan Y sama dengan 3 sin pi 4/3 T min 2,5 X dalam meter. Betul nggak nih? Caranya kita coba cari dulu konstanta sama kecepatan sudut gelombangnya ya. Karena di dalam persamaan simpangan itu, kita butuh omega sama K. Kan persamaannya gini, Y sama dengan asin omega T. Kenapa minus? Karena gerakannya atau karena ini si gelombangnya bergerak ke kanan. Nah, masih ingat tadi kalau ke kanan negatif, kalau ke kiri positif.
Lanjut dulu ya, jadi si konstanta adalah 2pi dibagi lambda, 2pi dibagi 0,8, hasilnya 2,5 pi. Sedangkan kecepatan sudutnya 2pi dikali F, 2pi dikali 2 per 3. Hasilnya 4 per 3 pi. Satuannya radian per sekon ya untuk omega. Berikutnya, kita langsung ke persamaan yang diperoleh adalah Y sama dengan 3 sin. Tadi kan udah nemu ya konstanta sama kecepatan sudutnya, langsung kita masukin aja. Jadi 3 sin 4 per 3 pi T min 2,5 pi X. Dengan, di sini kan masih ada pi nih dua-duanya. Nah, kita keluarin lagi pi-nya. Jadi, Y sama dengan 3 sin pi dalam kurung 4 per 3 T min 2,5 X meter. Kalau untuk soal nomor 3, dia nggak ada sudut fase awalnya. Karena tadi kalau kamu perhatiin lagi, gambar gelombangnya itu dia dari dasar, dari titik nol ya. Dari sini dia. Kayak gitu. Jadi nggak punya sudut fase awal, makanya ini aja jawabannya. Oke, jadi pernyataan nomor 3, betul. Sekarang kita cek pernyataan nomor 4. Pernyataan nomor 4, kita cari ketika si simpangannya ini berada di waktu 4,5 detik dan X-nya 0,4 meter. Apakah betul? Jawabannya sesuai dengan yang di pernyataan. Nah, di sini kita masukin aja ya, langsung dari ini, dari sini ke sini, tinggal nambahin T-nya diganti 4,5, terus X-nya diganti 0,4. 4 per 3 dikali 4,5 hasilnya 9, 2,5 dikali 0,4 hasilnya 1. 9 dikurang 1 hasilnya 8, dan ini si pi-nya itu kita ganti menjadi 180. Ya. Sin kelipatan 180 hasilnya adalah 0. Nah, karena ini sinnya 180 melibatkan sin 180, jadi kita nggak perlu capek-capek ngitung lagi, udah pasti jawabannya 0. Nah, tadi di nomor 4 kan bilangnya bukan 0 ya, ada angkanya. Berarti nomor 4 salah pernyataannya. Jadi yang betul adalah pernyataan nomor 1 dan 3. Lanjut ya, di nomor 4. Pernyataan yang betul di pilihan A, B, C, D, E. Yang mana nih? Ketika ada suatu persamaan, maka sudut fase awalnya adalah yang paling belakang biasanya ya, yang nggak ada variabel T ataupun X-nya. Jadi di sini kalau ada persamaan Y sama dengan 0,4 cos 4 T min X plus pi per 4, jadi sudut fase awalnya adalah pi per 4. Tapi pi per 4 ini satuannya radian. Caranya diubah ke derajat tinggal dikali 180. Si ini nih, si pi-nya harganya kita ganti. 1 pi itu 180 derajat. Jadi 180 kalau dibagi 4 hasilnya berapa? Nah, ini ada ya. 45 derajat. Jadi yang pilihan A itu salah. Gimana kalau pilihan B? Kita coba cocokin ya. Caranya diturunin dari persamaan simpangan menjadi persamaan kecepatan. Cara nuruninnya gini. Pertama, cos turunannya adalah min sin. Kemudian, kita kan turuninnya terhadap waktu ya, atau terhadap T. Yang ada T-nya itu ini nih, 4. Nah, 4T kalau diturunin jadi 4. 4-nya ke depan. Jadi di depan ada si 0,4 ketemu 4. Kalau dikali hasilnya 1,6. Terus min-nya ini kita ke depan ini, jadi min 1,6. Kemudian si ini 4T-nya tulis lagi 4T. Nah, si X sama si pi per 4 tulis lagi, dia nggak diturunin ya. Kemudian sampai sini, kalau udah dapet kayak gini, kan dia mintanya kan kalau di sini kecepatan awal simpangan 0,8, bener nggak nih? Yang namanya awal berarti saat
waktunya 0 sekon dan saat jaraknya 0 meter. Artinya di T dan X kita isi 0, kalau dikali 0 kan tetap 0 ya, nggak ngaruh nih, sisa pi per 4 doang berarti di sini. Pi per 4-nya diubah menjadi 180 dibagi 4. Nah, 180 bagi 4 tadi udah dapet kan, 45. Sudut dari 45, sin 45 adalah setengah akar 2. Setengah akar 2 dikali 1,6 dapat 0,8 akar 2. Jangan lupa ada minusnya. Nah, yang B ini salah. Udah salah angka, nggak ada minusnya juga. Berarti bukan yang B. Gimana kalau yang C? Apakah betul frekuensi simpangannya 2pi Hz? Ini Hz ya. Kita coba cocokin. F adalah omega dibagi 2pi. Omeganya 4, terus dibagi 2pi, hasilnya 2 per pi. Nah, ini juga nggak cocok nih, salah ya. Kalau periode simpangan, kamu tinggal cek aja dari T sama dengan 1 per F. 1 per F-nya kan tadi dapat 2 per pi ya, dimana pi-nya naikin ke atas, sisa 2-nya di bawah. Jadi periodenya adalah pi bagi 2 atau pi per 2 sekon. Coba kita cocokin apakah betul. Pi per 2 salah juga. Oke, jadi di sini jawabannya yang betul adalah yang E. Karena emang sisa yang E doang kan? Tahu dari mana yang E? Gini. Pertama, ini kan laju perubahan simpangannya apakah benar segini? Tadi kan kita udah nyari ya. Kita udah nyari turunan simpangan menjadi kecepatan adalah yang ini. Pi sama dengan min 1,6 sin sin 4, ini T, min X, plus pi per 4. Coba dicocokin. Ini laju perubahan simpangan, itu maksudnya persamaan kecepatan yang tadi kita turunin dari Y ke V. Sama ya, 0,4 kali 4 kan 1,6, terus ada minusnya. Oke, jadi memang E yang betul. Berikutnya, kelima, soalnya tentang getaran pada pegas. Diketahui dalam soal ada V0 0,4 meter per sekon, masanya 1 kg, dan konstantanya 100 Newton per meter, juga ada simpangan awalnya 0,03 meter. Kita cari komponen di dalam simpangan ada omega. Nah, ini kita cari dulu omeganya adalah 2πf. F dalam pegas dirumuskan 1 per 2pi akar K per M. Sehingga ini 2pi-nya boleh kita coret. Jadi untuk menghitung omega atau kecepatan sudut pada pegas adalah akar dari K per M. Untuk K-nya isi 100, M-nya isi 1, akar dari 100 per 1 adalah 10. Berikutnya kita masuk ke persamaan simpangan awal Y0 sama dengan asin omega T plus theta 0. Di mana Y0-nya ini kita masukin 0,03 dan saat T-nya 0. Kalau 10 dikali 0, nanti kan hasilnya 0 ya. Nah, jadi ini sebenarnya mau dimasukin omeganya 10 boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Soalnya nanti hasilnya kan jadi 0. Sehingga di sebelah kiri ada 0,03, di sebelah kanan ada A sin theta 0. Simpen dulu persamaannya. Kita ke persamaan kecepatan awal adalah omega A cos omega T plus theta 0. Di sini kecepatan awal berarti saat waktunya 0 ya, saat waktunya 0 sekon. Masukin V0-nya 0,4, omeganya 10, amplitudenya belum tahu berapa. Terus cos, nah ini lagi-lagi nanti jadi 0. Ya, omega kali T-nya 0 nanti jadi 0. Plus theta 0, jangan lupa. Kemudian, karena ini jadi 0, berarti di sebelah kiri ada 0,4, di sebelah kanan ada 10A cos theta 0. Dari dua persamaan ini, kita buat perbandingan gini. Kalau A sin theta itu kan 0,03. Kalau 10A cos theta 0 itu 0,4. Oke,
Oke, A dengan A-nya kita coret. Ini A coret ya. Terus 10-nya pindahin ke ruas kanan, jadi dikali 0,03 kali 10 per 0,4. Kemudian untuk sin per cos, ada yang masih ingat? Sin per cos itu jadinya tan, ya, sehingga tan theta harganya 0,3 per 0,4 atau 3 per 4. Buat langkah berikutnya, kita butuh sin. Nah, dapat dari mana sin tetanya? Ini nih, berangkat dari tan theta. Tan theta adalah 3 per 4. Tan, dia bisa diambil dari depan dan sampingnya sudut. Kalau misalnya ini sudut, theta 0 ya, sudut fase awal. Nah, depannya itu kan ini, 3. Sampingnya 4. Miringnya adalah akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Hasilnya 5. Jadi, sisi miringnya 5 di sini. Sekarang kan kita butuh sin ya. Kalau sin itu diambilnya dari depan dan miringnya si sudut fase awal. Depannya 3, miringnya 5, berarti nanti ketemu sin theta awalnya ini 3 per 5. Karena tadi kita punya persamaan 0,03 sama dengan A sin theta 0, sin theta 0-nya ganti 3 per 5. Nah, 0,03 ketemu 3, 0,01, 5 pindah ke kiri jadi dikali, 0,01 dikali 5, hasilnya 0,05 meter. Ketemu nih ya amplitudonya. Langsung ke tujuan awal kita adalah persamaan simpangan. Y sama dengan A sin omega T plus theta 0. Dari tadi kan theta 0-nya masih dalam bentuk tan, masih dalam bentuk sin. Berapa sih sudut theta 0 sebenarnya? Kalau kalian ingat di sudut-sudut istimewa, sin atau tan gitu kan, misalnya sin berapa yang hasilnya 3 per 5, itu adalah 37. Nah, jadi ini kita masukin theta 0-nya 37, A-nya dapat yang tadi 0,05, sin omeganya dapat 10, T-nya ditulis lagi. Jadi ini adalah persamaan simpangan pada pegas.